Apa sih yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga geotermal? Pembangkit listrik tenaga geotermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi yang disebut dengan PLTPS adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Hingga 2021, sudah ada 17 pembangkit listrik tenaga panas bumi yang tersebar dan beroperasi aktif di Indonesia. Salah satunya adalah PLTPB Kamojang yang beroperasi di Kabupaten Bandung, yang juga merupakan PLTPB tertua di Indonesia. Bagaimana sih cara kerjanya? Sistem kerja PLTP pada prinsipnya sama dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, yaitu memanfaatkan panas untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik. Yang membedakan PLTP dan PLTU adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan fluida termal dari sumber panas bumi untuk memutar turbin. Turbin ini kemudian memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Untuk bisa mendapatkan fluida termal, terlebih dulu harus mengebor sumur produksi panas bumi di lokasi yang memiliki potensi energi panas bumi. Kedalaman pengeboran biasanya 1.500 sampai 2.500 meter. Sebagaimana dilansir dari situs web Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan kedalaman itu, fluida termal dalam PLTP tidak berasal dari air permukaan, melainkan berasal dari sumur panas bumi sehingga tidak mengganggu sumber air untuk masyarakat. Setelah mengebor, fluida termal yang ada di dalam sumur panas bumi dialirkan untuk menggerakkan turbin lalu memutar generator. Setelah dialirkan untuk memutar turbin, fluida termal ini tidak langsung dibuang begitu saja, tapi dimasukkan lagi ke dalam bumi melalui sumur reinjeksi. Fungsi dialirkannya kembali fluida termal ke dalam bumi adalah untuk menjaga keseimbangan fluida dan panas sehingga sistem panas bumi terus berkelanjutan. Apa saja sih dampaknya? Dampak positif pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi. Yang pertama, sumber energi terbarukan sehingga pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Kedua, energi yang dihasilkan sangat stabil dibandingkan dengan sumber energi terbarukan yang lainnya. Ketiga, bila dibandingkan dengan energi fosil, energi panas bumi sangat minim polusi. Dan keempat, dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil seperti minyak bumi. Dampak negatif pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi. 1. Biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. 2. Dapat mengeluarkan gas berbahaya. 3. Pompa panas bumi harus dapat beroperasi dengan bantuan listrik. 4. Daerah sekitar eksplorasi panas bumi dimungkinkan mengalami kekeringan. 5. Dapat menyebabkan permukaan bumi menjadi tidak stabil, yang menyebabkan pemicu terjadinya gempa bumi. 6. Membutuhkan temperatur suhu yang sangat tinggi. 7. Dampak pada distribusi biaya yang ikut mahal.